bisa dibilang sih, lebih apa ya, lebih enak lah daripada kita menggunakan, SPSS. Karena kalau SPSS itu kan atau Minitab kalau kita melakukan analisis kan, misalnya untuk uji asumsi klasiknya itu kan agak repot ya, harus ngeklik sana, ngeklik sini. Nah, tapi kalau, yang kita buat ini, kita tidak perlu repot-repot karena dia sudah bisa memunculkan tadi sudah kita, jalankan coding-annya itu bisa memunculkan hasil uji asumsi klasiknya. Kayak misalnya ini Kolmogorov-Smirnov, untuk normalitas residualnya, terus homokedastisitas, nih Blues-Pagan, terus VIF-nya, multikolinearitasnya. Nah, ini kayak gini. Kemudian ada autokorelasi Durbin-Watsonnya sudah muncul. Jadi, mungkin, kalau kita, untuk orang sosial gitu yang ingin memakai regresi, mungkin dengan kita membuat aplikasi seperti ini itu akan lebih, mudah seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Nah, ini saya ganti lagi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, kita, berada di bagian akhir materinya, yang terakhir, bagian kelima, yaitu adalah, membuat tab set panel. Nah, apa itu tab set panel? Nah, untuk, mengetahuinya, kita mungkin bisa jalankan saja, program dari, file script dari rsync update one. Nah, ini bisa kita jalankan saja. Bentar, saya close dulu. Nah, ini saya jalankan. Nah, tab panel itu kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Jadi kan kalau tadi kan, yang di rsync canvas kan tampilannya ke bawah seperti ini. Nah, itu tampilannya agak jelek ya, seperti itu ya, tidak bagus lah bisa dibilang. Nah jadi kita ingin memisahkan agar, tab hasil analisis regresi itu, tampilannya sendiri dan hasil plot itu tampilannya sendiri. Nah, dengan cara, eee, menambahkan tab set panel. Nah, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan membuat tab set panel dengan cara, nah ini di main panelnya ini kan sudah kita tampilkan, untuk menampilkan teks dan menampilkan plot. Nah, ini mungkin bisa kita beli tanda pagar dulu. Nah, tanda pagar ini artinya, fungsi yang sudah kita buat ini berubah menjadi komen. Jadi kalau misalnya kita jalankan, nah dia, tidak berjalan. Nah, kosong dia, karena di sini kita beli pagar. Artinya dia berubah menjadi komen, jadi nggak jalan seperti itu. Nah, oke. Di bawahnya mungkin bisa kita tambahkan tab set panel seperti ini. Nah, di tab set panel ini kita akan membuat, beberapa input tab ya seperti itu, beberapa input tab untuk memasukkan, hasil dari, ini teks tadi yaitu untuk, regresi dan plot tadi. Nah, cara membuat tab panelnya gimana? Kita tinggal ketik saja tab panel seperti ini. Nah, mungkin, biar nggak bingung, kita pakai bantuan help juga. Nah, seperti ini. Nah, klik tab panel, di mana argumen pertama yaitu adalah title atau judulnya kayak gitu. Tab panel. Nah, ini saya beri judul misalnya, ini hasil analisis regresi ya. Ini saya buat hasil regresi seperti itu. Regresi. Kemudian, saya akan membuat tab panel kedua, ini saya beri koma. Tab panel ini hasil plot ya, hasil plot korelasi seperti itu. Nah, ini jika kita jalankan, nah dia akan muncul. Nah, muncul tab baru. Ada hasil, regresi sama hasil plot korelasi. Hanya saja, di sini belum memunculkan, output yang sudah kita tadi buat. Nah, seperti itu. Cara memunculkannya gimana? Nah, kita tinggal, membuat, argumen baru. Nah, di hasil regresi ini kita tambahkan argumen fungsi yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi kan,
hasil regresi ini berupa teks ya. Nah, teksnya itu menggunakan fungsi verbatim text output. Nah, ini bisa kita copy. Nah, saya taruh di sini. Pagarnya ini nggak usah kita ikutkan supaya mau berjalan. Jadi kalau pagarnya ini kita ikutkan, artinya baris tersebut tidak mau jalan. Nah, kayak gini misalnya saya kasih pagar. Nah, artinya baris keseluruhan ini dia tidak mau jalan. Nah, makanya nggak usah diberi tanda pagar ini. Nah, ini kita masukkan saja. Nah, ini jika kita jalankan, nah di plot hasil regresi, nah dia akan muncul hasil regresi yang sudah kita buat tadi. Nah, kayak gitu. Di tab ini sudah muncul. Nah, ini misalnya saya rubah, saya cek lagi ya, X-nya saya rubah, saya tambahkan maksudnya. Nah, dia berubah nih hasil regresinya. Terus variabel responnya saya rubah jadi confirm. Nah, ini juga berubah. Terus saya ganti population. Nah, ini juga berubah. Nah, seperti itu. Kemudian yang hasil plot korelasi ini belum memunculkan apa-apa karena kita belum memanggilnya seperti di hasil regresi tadi. Nah, ini sama juga, ini kita tinggal panggil saja di sini. Kita copy plot output ini tadi. Nah, dalam sini. Nah, jika kita sudah mempaste-nya ke sini, nah lalu kita jalankan saja. Nah, jika sudah kita jalankan, nah udah selesai gitu, dia mau menampilkan ini yang pilih variabel. Ini saya ganti aja namanya ya. Ini kan tadi tampilan pilih variabel ini jelek ya, nggak tahu variabel apa gitu. Ini saya buat aja, pilih variabel yang kurung untuk korelasi. Sebentar. Korelasi. Ini saya jalankan lagi, nah seperti ini dia. Pilih variabel, nah ini untuk korelasi. Labelnya saya ganti. Nah, ini sudah mau. Nah, kita coba ya, kita demokan saja. Hasil plot korelasinya kita tambahkan variabelnya. Nah, dia sudah mau menampilkan hasil plot seiring dengan bertambahnya variabel yang kita masukkan, seperti itu. Nah, ini sudah mau. Nah, kemudian di variabel X sama Y untuk hasil regresi juga sama tadi, dia sudah mau. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini mungkin sudah selesai ya untuk hari pertemuan ini, apa yang mau kita buat. Nah, ini tampilan hasilnya seperti ini, persis dengan yang kita buat tadi. Nah, hanya saya nama judulnya saya rubah tadi, aplikasi Elsa ini, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan besok, ini ada sedikit tantangan dari kami, panitia. Nah, pada penjelasan sebelumnya kan kita sudah berhasil memunculkan Kiki plot residual hasil regresi. Nah, coba Anda tampilkan, coba rekan-rekan tampilkan hasilnya pada aplikasi Elsa ini pada tab set panel baru yang diberi nama Kiki plot residual. Saya jelaskan sedikit maksud tantangannya di sini apa. Jadi di sini teman-teman bisa coba menambahkan tab baru, di mana tab barunya ini nanti akan menghasilkan atau menampilkan plot hasil residual Kiki plot maksudnya. Nah, dari hasil regresi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kayak gitu. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini ditampilkan di tab baru nanti. Nah, ini jika kita lihat sebelumnya kan kita sudah melakukan, nah ini yang di bagian Kiki plot residual ini saya stop dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman mungkin bisa coba menampilkannya ke AirShiny di tab baru. Nah, ini kan ada hasil regresi, tab hasil plot korelasi. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan tab baru yang berisikan hasil Kiki plot seperti itu. Itu untuk tantangannya.
Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Saya selaku pemateri mohon maaf jika ada salah kata yang terucap atau mungkin kecepatan atau seperti apa. Saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kembali ke Mbak Erin selaku moderator. Baik, terima kasih Ya, Saudara Hafiz. Penjelasannya sangat menarik sekali, di mana sebenarnya kita belajar dengan AirShiny itu untuk membangun aplikasi ya, betul ya, dengan ya, web aplikasi yang sangat bermanfaat untuk orang awam, di mana kita bisa sangat mengkreasikan kalau misalkan aplikasi statistika yang tidak ada di SPSS, tidak ada di Minitab, kita bisa buat sendiri dengan AirShiny ini. Betul ya Saudara Hafiz ya, gitu ya. iya benar sekali. Dan dia bekerja pada dua kerangka, di mana kalau kita lihat tadi sangat sering ya disebut ada bagian UI, ada bagian server, di mana UI itu untuk menampilkan input dan output dari hasilnya, kemudian bagian server dia untuk memproses input tadi agar menjadi output. Begitu betul ya, Saudara Iya Hafiz ya? benar sekali, Mbak Erin. Iya, Nah, sangat jadi menarik sekali ya, ya teman-teman. sedikit info lagi ya. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa kan di kita sebagai statistika kan banyak sekali analisis-analisis yang belum tersedia aplikasinya seperti itu ya. Jadi dengan adanya AirShiny ini sangat membantu kita untuk membuat aplikasi, mendevelop aplikasi kita sendiri terkait dengan analisis statistik yang belum ada softwarenya seperti itu. Iya, betul sekali. Atau untuk presentasi mungkin ya, presentasi ke Ya untuk klien presentasi bisa. kita, ke atasan kita. Ya Misalkan kita seperti itu. tidak suka dengan tampilan-tampilan yang ada di SPSS, di Minitab, atau di PowerPoint, kita bisa Ya, menggunakan AirShiny ini untuk presentasi tersebut. ya, ya. Teman-teman bisa, rekan-rekan bisa bertanya jika ada pertanyaan terkait pelatihan melalui chat room atau bisa angkat tangan. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk dijawab oleh Saudara Hafiz. Dan saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan linknya oleh rekan-rekan panitia. Daftar hadir tersebut nantinya untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dan diharapkan mengisi sesuai nama yang ingin disertakan pada e-sertifikat. Ya. Baik, Sebelumnya bagaimana Mbak Saudara Erin, Hafiz? saya mungkin biar teman-teman besok lebih tertarik kan kita ada 2 pertemuan ya. Iya. Saya mungkin sebentar, saya akan share screen lagi sedikit. Mumpung waktunya masih ada sisa ya mungkin. Sedikit Oh ya iya, 3 menit lah. mungkin hasil-hasil yang sudah Iya, dibuat oleh Saudara Hafiz tadi kan kurang jelas. iya, Bisa ditampilkan ulang iya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari iya, rekan-rekan. iya, benar. Sebelumnya untuk di pertemuan besok nanti kita akan membuat aplikasi analisis regresi, di mana aplikasi analisis regresi ini benar-benar dapat berjalan seperti software-software SPSS atau Minitab. Nah ini jika kita jalankan, ini bisa dibuka mungkin file AirShiny Update 2 di hari kedua. Nah kurang lebihnya kita besok akan melakukan sama dengan hari pertama ini, hanya saja datanya itu kita bisa bebas memilih sendiri datanya. Nih, misalnya saya pakai data contoh yang tadi. Nah, ini datanya nanti akan muncul di sini. Terus regresinya bisa kita sesuaikan. Nah, kayak gitu. Ini saya ganti obesity ya. Nah, biar mau muncul hasilnya. Nah, ini. Nah, ini bebas. Jadi teman-teman nanti rekan-rekan semua kalau mencoba misalkan punya data lain itu dengan aplikasi yang sudah kita buat itu bisa muncul hasil analisis regresinya kayak gitu. Dengan data yang berbeda-beda gitu maksudnya. Nah, mungkin itu gambaran aja sih untuk pertemuan besok. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Erin selaku moderator.
Ini saya stop share ya. Ya. Mbak Erin, mute-nya mungkin bisa di unmute. Oh, ya. mohon maaf. Terima kasih Saudara Hafiz. Rekan-rekan sekalian juga bisa melihat link yang sudah tertera di PowerPoint yang telah dibagikan Saudara Hafiz mengenai COVID Grab, yaitu aplikasi web yang sudah di-develop oleh Saudara Hafiz. Betul ya Saudara Hafiz ya? Iya. Ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Eni Sumarminingsih. Bagaimana Iya. kalau kita mau input data set baru dan pilih variabel dari data set baru tersebut? Itu sebenarnya akan kita lakukan besok untuk Bu Eni. Jadi untuk besok kita akan belajar membuat seperti yang Ibu tanyakan. Jadi dia bisa datanya bebas, asalkan formatnya CSV kayak gitu. Nah, jadi data apapun bisa dimasukkan untuk analisis regresinya seperti itu. Mungkin itu. Oh iya betul teman-teman. jawabannya. Besok ini kan ada kelanjutannya pada hari kedua besok. Jadi pelatihan besok adalah pelatihan yang lebih mendalam lagi mengenai AirShiny, bagaimana kita mengkreasikan widget, bagaimana kita mengkreasikan sidebar, betul ya Saudara Hafiz. Ya, Dan benar sekali. kita kan mau membangun web yang bisa diakses oleh seluruh orang. Nah, bagaimana sih kita membangun web tersebut, membuat link dari aplikasi yang kita buat tersebut. Itu yang akan kita lanjutkan pelajari besok ya Saudara Hafiz ya. Iya, benar sekali. Jadi sayang sekali kalau misalkan hanya ikut pada hari ini, namun hari besoknya ketinggalan. Iya, kayak gitu. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan lain, bisa angkat tangan atau menuliskan di chat room. Ini harus terhubung dengan internet terserah atau bagaimana ya Saudara Hafiz ya? Untuk dalam kita membuat AirShiny ini tidak perlu koneksi internet, hanya saja jika kita install package, nah itu perlu koneksi internet seperti itu mungkin. Oh iya, tapi harus Google ya, betul ya Saudara Hafiz ya? Apakah bisa dengan Internet Explorer mungkin atau Mozilla atau itu berpengaruh tidak? Sebenarnya di browser mana saja nanti dalam kita membuat AirShiny ini bebas. Mungkin saya demokan lagi untuk gambaran saja ya. Sebentar, saya share screen lagi, mungkin biar dapat gambaran. Jadi tadi kan kita sudah membuat AirShiny Day One Canvas ini ya. Nah ini jika kita jalankan, nah di pojok sini ada tulisan Open in Browser. Nah Open in Browser ini akan memilih browser yang menjadi default di komputer kita atau di PC kita. Nah seperti itu. Ini saya kan defaultnya itu Opera ya. Nah, dia akan munculnya di Opera seperti itu. Nah, ini juga kita bisa akses di browser kita kalau sudah jadi aplikasinya. Jadi salah satu keunggulan AirShiny ini pengguna atau user itu tidak perlu repot-repot menginstal aplikasinya kayak gitu. Nanti bisa diakses melalui link-link tertentu kayak gitu. Nah, seperti ini saya buka di browser saya seperti itu. Ini saya stop share lagi mungkin. Ya. Iya, dan ini ada pertanyaan juga. Berarti besok akan dibahas terkait hosting dan domain. Pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid. Betul ya, Saudara Hafiz? Untuk itu sepertinya itu untuk web ya nanti web. Jadi itu kayaknya nggak akan kita pelajari. Kita akan fokus ke AirShiny-nya saja. Jadi bagaimana AirShiny itu dapat diterapkan di link tertentu. Nah kayak gitu di server tertentu. Nanti platformnya kita menggunakan shinyapps.io namanya. Nah seperti itu. Berarti membangun link itu tapi dengan server shinyapps.io itu ya? Iya. Untuk domain dan hosting itu kita tidak bisa melakukannya karena itu kan sebenarnya juga berbayar juga ya, mungkin Mas Farid.
Nah, kita ini akan menggunakan versi gratisnya. Nanti ada platformnya sendiri yang disediakan oleh AirShiny namanya shinyapps.io. Itu sebenarnya saya jelaskan besok sih, mungkin sedikit gambaran. Nah, di platform itu kita bisa bebas untuk upload aplikasi yang sudah kita buat seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Ini juga ada pertanyaan dari rekan-rekan. Berarti misalnya kalau kita sudah bikin analisa dan dashboard di PC kita sendiri dan ingin diberikan ke atasan, apakah atasan tersebut harus punya aplikasi R juga atau nanti bisa dimasukkan melalui semacam API gitu? Untuk jika menyerahkan ke atasan gitu ya mungkin. Nah itu, nanti, kalau misalnya nggak butuh koneksi internet, itu ya di atasannya itu harus terinstall R-nya seperti, di tempat, Mbak Nabila ya, Nabila buat. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya ingin diakses di mana saja dengan bebas, itu bisa menggunakan, eee Shiny Apps, platform Shiny Apps tadi. Nah, seperti itu. Yaitu, basic-nya mirip seperti API gitu ya. Ya, benar. Nah, mungkin, Baik, saya kasih gambarannya ya biar lebih jelasnya ya. oke oke. Saya share screen lagi. Nah, mungkin bisa dilihat di modul. Nah, di modul ini di bagian contoh ini kan, bisa teman-teman lihat ini ada link ya. Linknya ini ada format domainnya ada .shinyapps.io. Nah, ini juga ada shinyapps.io. Nah, ini saya ambil contoh mungkin, yang bawah ini adalah salah satu aplikasi yang saya buat. Nah, ini saya jalankan saja. Nah, ini saya akses linknya saja, maka aplikasi itu sudah muncul nanti. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ada bisa pilih data, pilih variabel respon. Nah, mungkin sedikit gambaran, ini analisisnya adalah chart, classification and regression trees, di mana pada waktu dulu saya buat, aplikasi ini belum ada ininya apa, belum ada eh, aplikasinya. Jadi menjalankannya itu harus menggunakan coding gitu. Jadi untuk mempermudahnya bisa dibuat API-nya seperti ini. Nah, ini saya, untuk, teman-teman mungkin bisa diakses linknya ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menginstalnya, jadi dia sudah, otomatis, eee, jalan dengan cara mengakses, linknya tadi, kayak gitu. Nah, tempat platform, nanti kita buat itu namanya shinyapps.io. Nah, ini tempat kita menaruh aplikasi R yang, sudah kita buat nanti, seperti itu. Nah, ini. Baik baik. Berarti atasan kita nggak perlu pakai R ya, Saudara Hafiz ya, cukup dibagikan linknya saja tadi. Iya bisa, bisa pakai linknya. Jadi dia khawatir repot-repot ini apa, menginstal package lagi seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari Saudari Rosalia, jika pembuat mengubah-ubah data, maka orang mengakses apakah otomatis menggunakan data yang sudah dirubah. Wah, ini sepertinya terkait dengan pelatihan hari kedua ya, Saudara Hafiz ya? Iya, ini kayak pertanyaan dari tadi ya terkait hari kedua Iya, semua. iya. Jadi sebenarnya pelatihan ini kan ada 2 hari ini dan hari besok. Jadi teman-teman kalau misalkan, wah gimana tadi kan datanya udah terakses di aplikasi kita. Kalau kita mau merubah data, itu caranya bagaimana? Itu akan dijelaskan besok. Iya, jadi, Akan untuk kami sampaikan besok besok. mungkin, bisa dijalankan saja kalau yang ingin dapat gambaran itu di, folder hari kedua itu nanti ada AirShiny Up day 2, day 2. Nah, itu bisa coba dijalankan nanti kurang lebih, kita bisa mengubah-ubah datanya di bagian situ, seperti itu, di aplikasi tersebut. Oke. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Iya. Ini juga ada pertanyaan juga, berarti harus ada bantuan semacam database-nya gitu untuk menampung datanya agar bisa dipanggil di web Shiny FIU tadi.
Sebenarnya di ShinyApp.io tadi itu sudah, otomatis menjalankan ya. Jadi, kita hanya tinggal mengupload datanya saja seperti contoh, eee saya share screen lagi ya mungkin biar lebih jelas. Nah ini, di aplikasi mungkin, teman-teman bisa coba akses di, aplikasi chart ini. Nah di sini teman-teman bisa pilih data kan. Nah ini misalnya saya pilih data yang tadi ya, data contoh, data pelatihan. Nah, dia otomatis akan terupload. Nah, sama seperti kita, melakukan, di contoh tadi, kayak gitu. Nah, ini bisa lihat, hasilnya langsung keluar, seperti itu. Mungkin bisa, rekan-rekan, coba yang penasaran gitu. Jadi, untuk database, perlu database atau apa itu sebenarnya di shinyapps.io ini sudah kayak, otomatis, menyediakannya seperti itulah. Untuk di mana kita menyimpan, datanya ini jadi otomatis sudah terupload di server shinyapps.io-nya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Baik, sangat menarik sekali ya Saudara Hafiz ya. Iya, iya. Ini saya stop, share mungkin. Atau mungkin yang saya sedikit penasaran yang mengenai game tadi, kan setahu kita ini kan membangun R-Shiny ya dengan RStudio kan, Iya, yang berkaitan dengan RStudio. Sedangkan kita tahu bahwa aplikasi R itu sangat erat kaitannya dengan statistika. Tadi Saudara Hafiz menjelaskan bisa untuk game, untuk membangun game. iya Itu benar bisa sekali. diceritakan sedikit Ya, bagaimana maksudnya? sebenarnya, game-nya itu, game-game sederhana saja seperti itu. Mungkin, bisa dibuka di link, tadi kan game yang saya contohkan game Pokemon ya. Nah, itu mungkin, entar saya share Atau saja. bisa ditampilkan? Iya. Ya, saya tampilkan lagi. Nah ini, game Pokemonnya, oh ya saya udah pelankan kayaknya. Nah ini ada game, Pokemon Question, nah ini mungkin bisa, dicoba, mungkin ini menggunakan, Shiny. Nah, is the Pokemon is in the first stage of evolution. Nah misalnya saya pilih no. Ini macam, aplikasi ini, game game apa ya namanya di Google Play Store, saya lupa namanya. Nah hanya saja ini untuk, khusus untuk Pokemon kayak gitu. Apakah dia bertipe, eee, air, water, reactive on the Pokemon, nah ini bisa kita pilih-pilih aja. Jadi dia bisa menentukan apa sih Pokemon yang, kita pikirkan kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Kok lama ya dia? Bentar, nanti bisa Teman-teman muncul juga masih ya, bisa sambil bertanya di chat room, masih kita buka pertanyaan-pertanyaannya. iya. Atau bisa menuliskan feedback sedikit, apakah tadi Iya, pemateri terlalu cepat atau kurang jelas. Jadi besok iya benar. ketika kita melakukan pelatihan hari kedua, dapat menyesuaikan dengan teman-teman yang hadir pada hari ini. Belum bisa jalan ya Saudara Hafiz ya? Iya, tadi sudah bisa jalan cuman, saya sebenarnya nggak terlalu paham sih kok gamenya tadi nggak muncul-muncul gitu ya Pokemonnya apa, seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena Iya, memang yang dipelajari oleh Saudara Hafiz adalah yang terkait dengan statistika ya. iya benar. Kalau gamenya mungkin, mungkin bisa dicek aja di GitHub, di apa, bagian AirShiny atau di AirShiny Community. Community itu banyak sekali ada apa, contoh-contoh, aplikasi, ya terkait game. Nah, tapi gamenya kalau AirShiny itu setahu saya sederhana aja, nggak bisa yang rumit-rumit kayak game-game sekarang gitu. Baik Saudara Hafiz, terima kasih. Berarti memang aplikasi ini sangat
bermanfaat sekali yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi statistika ya. Ya, lebih Relevan, dikhususkan untuk betul. ya, analisis statistika. Saya ingatkan sekali lagi, teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dan dimohon menuliskan sesuai nama yang ingin ditulis di e-sertifikat. Dan saya ingatkan juga, besok masih ada pelatihan lanjutan mengenai membangun aplikasi web melalui AirShiny. Akan dimulai pada jam 10 tepat seperti tadi dan diakhiri pukul 12. Dan mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, acara webinar pelatihan membangun aplikasi web dengan AirShiny saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi esok. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang-kurangnya. Terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dalam mengikuti webinar pelatihan ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa besok pada acara webinar hari kedua.